Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya. Oke teman-teman, di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman review saya mengenai bibit. Ini setelah saya memakai bibit kurang lebih sekitar 4-5 bulan ya. Jadi saya akan review di sini. Sebelum teman-teman lanjut, buat teman-teman yang mungkin belum punya akun bibit, teman-teman bisa download dulu di Play Store ya. Jadi kita ke Play Store, di sini teman-teman tuliskan aja langsung bibit. Teman-teman tuliskan bibit, ini ya, bibit reksadana online, tapi yang paling atas juga bisa. Nah, jadi teman-teman pilih yang ini ya, bibit investasi reksadana ini ya, otomatis. Jadi teman-teman langsung install aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah punya dan perlu diupdate, jadi teman-teman tinggal update aja. Ini kebetulan sudah saya install dan juga sudah saya update. Jadi kita langsung buka aja. Nah, ini untuk tampilan awal seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada juga untuk nilai portofolio saya yaitu 4.271.000 ya. Nah, di sini teman-teman lihat mungkin di konten-konten saya sebelumnya itu ada nilai keuntungannya itu minus ya. Jadi kita itu mengalami kerugian. Jadi di sini kebetulan ini saya record ini tanggal tanggal 27 ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di atas tanggal 27 Oktober. Ini masih pagi juga. Nah, di sini kita sudah mendapatkan imbal hasil itu 0,50%. Jadi kita sudah untung Rp21.327 ya. Nah, di sini saya sudah untung, tapi sebenarnya kalau dilihat ini untungnya kecil teman-teman. Kalau kita buka di sini di dana masa depan. Ini saya buka dulu ya, untuk nilai-nilai portofolio saya itu ada di dana masa depan dan juga dana pensiun ya. Jadi kita coba buka. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini masih loading sebentar, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini teman-teman lihat, di sini saya memasang tiga tiga ini ya, tiga investasi ya, di obligasi, di saham, sama di lainnya. Kalau di obligasi itu istilahnya itu RDPO teman-teman, reksadana pasar obligasi. RDO, sorry, RDO, reksadana obligasi. Kalau di saham ini namanya RDS, reksadana saham. Kalau yang di pasar uang itu RDPU, reksadana pasar uang. Jadi kalau di sini saya pasangnya di obligasi dulu, saya buka dulu ya di obligasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini saya tuh dapat keuntungan di dua-duanya. Di Skorder Dana Mantap Plus 2, di sini saya mendapat keuntungan Rp27.029 ya. Jadi naiknya itu sekitar 2,70%. Nah, di sini saya itu modal investasinya itu 1 juta ya di sini ya. Saya pasangnya 1 juta. Nah, untuk nilai sekarang itu dapatnya Rp1.027.028. Nah, di sini dapatnya ini sekitar 27.000 ya. Terus itu ada lagi di Majoris Suku Negara Indonesia. Nah, di sini saya nilai investasinya kecil teman-teman karena saya masih coba-coba. Di sini saya sudah mendapatkan keuntungan juga sekitar 0,41% dari uang yang saya investasikan. Yaitu keuntungannya Rp821. Kecil ya, di bawah Rp1.000 ya, masih kecil. Oke, di sini untuk nilainya sekarang juga Rp200.820 teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk investasi saya yang pertama itu ada di Skorder Dana Mantap Plus 2 sama di Majoret Suku Negara Indonesia. Kalau kita balik lagi, oh ya teman-teman, kalau lihat di atas ini ada sudah ya, imbal hasilnya 2,32%, keuntungannya Rp27.850. Kalau kita balik, nah di sini ada yang mau saya lihatkan teman-teman. Di saham ini lumayan besar untuk penghasilannya. Nah, ini kalau kita lihat di sini nilai portofolio saham ini kecil juga teman-teman, Rp831.283. Ini masih kecil. Saya belum berani main banyak kalau di saham, takutnya anjlok ya. Nanti saya lihatkan teman-temannya yang anjlok itu gimana. Nah, di sini imbal hasilnya juga lumayan, dapatnya 10,84%. Keuntungannya Rp81.284. Nah, di sini saya memasang itu di BNI AM Index IDX 30 teman-teman. Di situ saya nilai investasinya Rp550. Teman-teman bisa lihat di modal investasi ya. Nah, di situ nilainya Rp550.000. Terus itu untuk harga sekarang itu naik teman-teman menjadi 10,40% naiknya. Jadinya Rp607.183. Jadi kita mendapatkan keuntungan itu Rp57.184. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ke bawah, saya juga ada menginvestasikan modal saya itu di Afris IDX 30. Di sini juga lumayan kita dapat keuntungan. Nilai awal saya itu modalnya itu 200.000 teman-teman ya. Nilai sekarang itu Rp224.100. Kalau untuk keuntungannya naiknya itu sekitar 12%, 12,05%. Untuk keuntungannya Rp24.100. Jadi kalau kita lihat ke atas itu sudah mendapatkan keuntungan
81.284 teman-teman. Lihat yang paling atas ya, imbal hasilnya 10,84%. Nah, di sini untuk nilai investasi saya di sini, nilai portofolionya itu Rp831.283 teman-teman. Ini kita lumayan mendapatkan keuntungan di saham ini ya. Memang kalau teman-teman berani di main di saham itu lumayan. Sekali naik, tapi takutnya sekali anjlok. Kalau harga saham lagi turun pasti anjlok teman-teman. Nah, di sini yang mau saya lihatin ke teman-teman, saya ada juga investasi di lainnya ya. Jadi di lainnya ini nggak masuk di RDO, RDS sama RDPU. Nah, di sini saya lihatkan teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini tuh imbal hasilnya tuh minus 5,69%. Jadi di sini minus 5,69%. Kalau kita lihat keuntungannya itu nggak ada teman-teman. Di sini bukan keuntungan yang saya dapat, malahan dapatnya itu kerugian. Di sini saya ruginya itu sekitar Rp113.846. Jadi di sini saya nggak ada untungnya. Di sini saya investasikan itu di Jarvis Balance Funds. Nah, di sini modal investasi saya besar juga teman-teman di Jarvis ini. Sekitar teman-teman bisa lihat di atas di nilai portofolio lainnya. Ini harusnya 2 juta teman-teman ya, nilai investasinya 2 juta. Tapi di sini saya minusnya Rp113.846. Jadi tinggal teman-teman kurangi aja. Dari 2 juta dikurangi dikurangi minusnya tadi. Jadi nilai sekarang itu Rp1.886.153. Nah, jadi di sini saya bukan mendapat keuntungan tapi mendapat kerugian teman-teman. Tapi kita tertutup dengan investasi-investasi yang tadi ya, di obligasi sama di saham tadi, itu lumayan menutupin. Nanti saya lihatkan juga totalnya itu saya dapat untung atau minus teman-teman. Nah, di sini saya dapatnya ini kerugian teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Harga belinya di Rp2.030,16. Kalau kita lihat di Jarvis sekarang, harga Jarvis itu kita lihat. Nah, ini teman-teman, harganya tuh teman-teman bisa lihat yang NAV-nya ya. Di 1914,6 ya. Jadi jauh betul teman-teman dari harga saya beli itu, karena Jarvis lagi mengalami penurunan ya. Ini mulai meningkat teman-teman. Nah, kalau kita lihat kenapa saya berani pasang di Jarvis. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini nilai minimal pembelian itu 1 juta ya. Teman-teman kalau misalnya mau berinvestasi di saham, misal di Bibit, teman-teman bisa lihat di minimal pembelian. Ada yang 10.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta. Jadi buat teman-teman misalnya yang pemula baru memulai saham di Bibit, baru memulai investasi di Bibit, teman-teman bisa mulai dari 10.000. Terus itu kalau misalnya teman-teman sudah yakin, teman-teman bisa mulai yang 100.000. Tinggal teman-teman tingkatkan aja, mau yang 1 juta, mau yang 10 juta juga ada. Nah, kenapa saya berani main di Jarvis kemarin tuh, Jarvis lagi naik-naiknya teman-teman. Jadi di grup Bibit itu lagi rame ya, Jarvis ya, lagi naik-naiknya. Jadi Jarvis lagi naik-naiknya, banyak yang pasang banyak pasang di Jarvis. Nah, Jarvis ini mengalokasikan asetnya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di alokasi aset itu ada di saham sekitar 71,10%. Jadi nilai investasi kita kebanyakan itu dialihkan ke saham 71,10%. Terus itu ada di pasar uang 27,70% sama di obligasi 1,20%. Jadi kebanyakan di Jarvis ini mengalokasikan modalnya itu dari kita ini, dari investor di saham teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di top holdingnya ini ada Adaro Energi Tbk. Nah, mungkin teman-teman yang tahu Adaro Energi itu cukup besar juga perusahaannya ya. Ada juga di Adi Sarana Armada. Nah, kalau saya kemarin masang di Jarvis ini, kenapa? Karena saya lihat di PT Bank Jago teman-teman. Sekarang lagi naik-naiknya Bank Jago ya. Lagi naik-naiknya Bank Jago, banyak yang pakai Bank Jago. Jadi saya pasang Jarvis ini karena ngelihat Bank Jago lagi naik-naiknya, karena ini termasuk top holdingnya teman-teman. Tapi sekarang lagi minus. Di sini juga ada Smartfren Telkom, PT XL Axiata. Tapi nggak apa-apa, karena ini saya investasinya dalam jangka panjang bukan jangka pendek teman-teman. Jadi kita tunggu aja, nggak apa-apa. Saya yakin pasti Jarvis lagi naik-naiknya. Ini kalau mau saya beli juga bisa teman-teman, karena lagi minus, lagi turunnya. Satu lagi buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau beli saham, teman-teman analisa dulu. Kalau harganya lagi tinggi-tingginya itu jangan dibeli. Saran saya jangan dibeli. Kalau misalnya harganya kayak lagi Jarvis ini kan lagi turun-turunnya nih. Turun sampai berapa persen gitu. Itu teman-teman beli bisa.
Tapi untuk modalnya ini cukup besar teman-teman, 1 juta ya. Teman-teman bisa main di modal yang kecil. Misal harga saham ini lagi turun nih. Nah, teman-teman bisa beli dengan modal yang kecil. Misal minimal pembeliannya itu 10.000. Teman-teman tinggal beli aja mungkin 50.000, 100.000, 80.000. Teman-teman bisa beli atau coba di situ dulu. Jangan langsung bermain di besar ya teman-teman. Ini resikonya cukup tinggi. Teman-teman bisa lihat ya di saya sendiri, ini saya mengalami kerugian ya di Jarvis ini. Jadi resikonya kalau teman-teman bermain saham dengan modal tinggi, resikonya juga tinggi. Kalau teman-teman bermain saham dengan modal kecil, resikonya juga kecil. Itu aja sih intinya teman-teman. Nah, di sini saya sudah minus, tapi nggak apa-apa. Saya melihatkan satu lagi teman-teman, ada lagi investasi saya di satunya ya. Nah, kalau di sini di total keseluruhan, teman-teman lihat nilai portofolio di dana masa depan itu Rp3.945.285. Imbal hasilnya kita dapat minus 0,12%, keuntungannya minus Rp4.712. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Saya yakin pasti bakal naik ke depannya. Ada lagi satunya teman-teman, kita lihat di dana masa depan ini sudah, kita balik ke samping. Ada dana pensiun. Di sini kita coba buka. Nah, saya terbantu di sini. Ini nilainya kecil juga, nggak besar. Saya coba-coba dulu. Nah, di sini keuntungannya total ini teman-teman dari keseluruhan ya. Keuntungan Rp26.039. Terus itu imbal hasilnya 8,68%. Di sini nilai portofolio saya nggak besar, hanya Rp326.37. Ini nggak besar teman-teman, masih kecil. Nah, di sini teman-temannya saya menginvestasikan modal saya itu di RDPU atau reksadana pasar uang senilai Rp30.045.415. Ada lagi di RDO reksadana reksadana obligasi senilai 100. Di sini 100.000 teman-temannya. Nilainya 100.000. Kalau di pasar uang ini kalau nggak salah 30.000 ya. Terus itu ada di saham. Saham ini kalau nggak salah saya mainnya itu berapa saya lupa, nanti kita buka ya. Kita coba buka dulu di RDPU ya. Kita buka. Saya menginvestasikan di mana? Nah, di sini saya menginvestasikan itu ada di Sukorinvest Saria Money Market Fund teman-temannya. Di situ saya investasi senilai 30.000. Kita mendapatkan keuntungan itu 1,39% dari total investasi saya. Dapatnya Rp416. Jadi total untuk nilai sekarang Rp30.415. Di sini teman-teman bisa lihat di atas itu keuntungannya sudah naik ya. Keuntungan imbal hasilnya dapat. Oke, kita balik, kita ke RDO. Di sini saya investasinya di Manulife obligasi unggulan kelas A. Nah, di sini saya juga dapat dapat keuntungan. Modal investasi 100.000, keuntungan 1,93%, jadi dapatnya Rp1.934. Teman-teman bisa lihat di atas, di keuntungan imbal hasil itu naik ya. Oke, kita balik yang terakhir di RDS reksadana saham. Nah, di sini saya investasinya itu 170.000 teman-teman. Terus itu imbal hasilnya itu naiknya 13,93%, terus itu keuntungannya Rp23,689. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman mau bermain di saham ini memang nilainya tinggi teman-teman, dapatnya tinggi. Saya investasi sekitar 170.000 teman-teman bisa lihat ya. 170.000 imbal hasilnya naiknya 13,93%. Jadi saya sudah dapat 23.000. Ini kalau kita misalnya mainnya itu sekitar 1 juta ya. Kalau kita misalnya investasi 1 juta berarti kita dapatnya itu imbal hasilnya 13% teman-teman ya. Kalau 10%-nya kan berarti sekitar 100.000. Nah, mungkin kalau sekitar 13% ya 113 ribuan mungkin teman-teman bisa dapat ya. Kalau misalnya teman-teman main di saham itu memang nilainya dapatnya besar teman-teman, tapi resikonya juga besar. Takutnya misalnya lagi harga saham lagi turun, teman-teman pasti dapatnya minus. Tapi kalau harga saham lagi bagus-bagusnya, lagi naik-naiknya, teman-teman pasti bakal bakal dapat keuntungan yang cukup lumayan. Nah, di sini tadi dapatnya Rp23, 23.000 teman-teman ya. Mau 24.000. Yang di awal tadi juga teman-teman bisa lihat ya, yang di dana masa depan itu saya dapatnya yang di saham itu besar juga, dua-duanya plus. Yang pertama dapatnya 57.000, yang kedua dapatnya 24.000. Jadi besar teman-teman ya. Kalau saran saya misalnya teman-teman mau bermain saham seperti ini, teman-teman siapkan atau memang ada uang dingin. Kalau kita nyebutnya tuh uang dingin atau uang yang gak kepakai. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari itu teman-teman sudah tercukupin. Jadi uangnya ini memang uang simpanan lah, bisa dibilang seperti itu, uang tabungan atau uang investasi. Itu bisa teman-teman gunakan untuk berinvestasi di Bibit atau mau di reksadana lain itu juga bisa, di aplikasi lain.
Satu lagi mau saya lihatkan teman-teman ya, sebelum kita akhiri, kita balik dulu. Nah, kalau kita lihat di keseluruhan, teman-teman bisa lihat di nilai portofolio saya itu ada totalnya Rp4.271.321. Untuk imbal hasilnya dapatnya 0,50% dari total investasi saya. Dapatnya itu keuntungan Rp21.327. Jadi di sini saya masih dapatkan keuntungan sekitar 21.000. Jadi total keseluruhan saya masih dapat untung teman-teman, walaupun tadi ada di Jarvis saya minus 113 lebih ya. Tapi nggak apa-apa, total keseluruhan saya masih dapat keuntungan. Nah, saya mau lihatkan juga di sini teman-teman di story. Teman-teman bisa lihat di sini saya sudah dapat dividen teman-teman ya, dapat 3 kali dividen. Jadi saya dapat 3 dividen. Yang pertama teman-teman bisa lihat, saya pertama dapat dividen itu di Manulife obligasi unggulan kelas A. Nah, di sini saya tadi pasangnya kecil aja teman-teman ya, karena belum berani masih pasang yang tinggi. Nah, di sini saya mendapatkan dividen itu senilai Rp2.275 teman-teman. Jadi ya lumayan lah buat kita investor pemula atau pemain pemula, lumayan. Di sini saya menjelaskan bukan sebagai expert teman-teman ya. Jadi di sini saya menjelaskan sebagai pemula, sama seperti teman-teman yang lain yang baru-baru mulai bermain bibit, kita sama. Nah, di sini juga saya dapatnya itu satu lagi di BNI AM Index IDX 30. Jadi di sini saya dapatkan penerimaan dividen Rp6.133. Jadi lumayan juga untuk dividen di BNI AM. Nah, satu lagi yang paling tinggi saya dapatnya tuh di Schroder Dana Mantap Plus 2. Nah, di sini dividennya lumayan tinggi teman-teman ya. Jadi semua saya dapat ini di September teman-teman, 18 September, 22 September, 30 September. Kalau di Schroder Dana Mantap Plus 2 saya menerima dividennya sekitar Rp21.988. Ini nanggung sih, coba digenapkan 22.000 teman-teman ya. Jadi di sini saya dapat 3 dividen. Kalau teman-teman mau lihat pertama kali saya berinvestasi itu di bulan nih ya, paling bawah. Nah, saya juga mainnya dari kecil teman-teman. Saya pertama kali berinvestasi di BNI AM Index IDX 30 senilai Rp100.000 di tanggal 15 Juni 2021. Jadi saya mulai berinvestasi itu dengan dana yang kecil. Semakin ada dana, saya mulai beranikan diri untuk investasi lagi, makin di up teman-temannya, makin dinaik. Teman-teman bisa lihat di sini saya melakukan pembelian nih ya. Nah, teman-teman bisa lihat yang di Jarvis ini saya ngambilnya tuh di tanggal 24 Juni. Itu Jarvis 1 juta. Terus itu Jarvis yang kedua di 8 Juli 1 juta lagi teman-teman. Nah, di sini saya investasi Jarvis 2 juta. Tapi nggak apa-apa, kita tidak permasalahkan itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian informasi atau video yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau memang video ini dirasa bermanfaat dan juga membantu teman-teman, dibantu untuk like, komen, dan share-nya teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya teman-teman, biar selalu dapat notifikasi info-info terbaru dari saya. Saya akhiri, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sukses buat kita semua, terima kasih.